Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi komunikasi data. Saya Justin Rendika. Saya Mandika Rensyah. Saya Nadira Muti Arifin. Saya Nabita Sarnasution. Dan ini materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mandika Rensyah. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi data materi ke-1. Apa itu komunikasi? Komunikasi sebagai cara untuk menyampaikan atau menyebarluaskan data dan informasi. Sementara informasi, berita, pikiran, pendapat dalam berbagai bentuk. Apa itu komunikasi data? Kata data mengacu pada informasi yang disajikan dalam bentuk apapun yang disepakati oleh pihak yang menciptakan dan menggunakan data. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui beberapa bentuk media transmisi. Bentuk komunikasi elektronik ada 3. Komunikasi suara, komunikasi berita dan gambar, serta komunikasi data. Cara melakukan komunikasi elektronik. A. Komunikasi suara. Komunikasi suara adalah bentuk komunikasi yang paling banyak digunakan saat ini. Beberapa komunikasi suara yang dikenal saat ini adalah komunikasi radio siaran, informasi siaran ke segala arah, siapapun diperbolehkan menerima informasi yang dikirimkan bersifat umum. Komunikasi radio amatir. Informasi dikirim ke segala arah, tapi jumlah pengirim dan penerima terbatas. Informasi bersifat pribadi dan harus mempunyai izin operasi. Komunikasi dua arah, komunikasi bersifat pribadi. Jarak jangkau terbatas dan kerahasiaan tidak terjamin, karena semua pesawat penerima dapat menerima informasi yang disampaikan. Komunikasi radio pemanggil. Berfungsi memanggil penerima yang merupakan pelanggan dari pengirim, kadang-kadang menyampaikan berita atau pesan. Komunikasi telepon merupakan komunikasi suara yang paling banyak bermanfaat dan yang paling besar lingkup jangkauannya. Blok diagram komunikasi telepon seperti di atas ini. Komunikasi berita dan gambar, telegraf, telex, faxmail, siaran TV. Pada komunikasi ini, informasi yang dikirimkan berupa berita, tertulis atau gambar. Beberapa cara komunikasi berita dan gambar yaitu: yang pertama, komunikasi telegram, merupakan bentuk komunikasi berita yang tua yang menggunakan Morse. Dibutuhkan seseorang operator yang memahami kode ini. Berita yang disampaikan harus dikumpulkan di lokasi tertentu untuk dikirim ke tempat tujuan. Yang kedua, komunikasi telex, merupakan komunikasi telegraf, menggunakan alat mirip mesin tik, tidak memerlukan operator perangkat pengirim, dan penerima di lokasi pelanggan dan rahasianya terjaga. Yang ketiga, komunikasi faksimil. Informasi berita dikirim melalui telepon dan berita yang diterima berupa gambar statis fotokopi atau fotokopi jarak jauh. Contohnya ada pada gambar di atas. Komunikasi televisi. Komunikasi gambar bergerak atau video. Di beberapa negara siaran TV sudah melalui jaringan kabel khusus dinamakan kabel television. Perkembangan teknologi dan teknik komunikasi dapat dikombinasikan, misal video phone yaitu hubungan telepon dengan gambar. C. Komunikasi data. Komunikasi ini menyalurkan informasi berupa data ke penerima. Tujuan informasi data ini untuk mengalihkan informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Umumnya informasi ini disebut data atau berita. Secara langsung dapat dikirim oleh peralatan pengolah data atau penerimanya. Berbagai sistem pengolah dapat saling berhubungan, tukar-menukar data dan informasi. Jarak dan waktu bukan masalah. Data yang dikirim melalui, yang pertama, jaringan umum publik atau network. Contohnya, melalui jaringan telepon, melalui jaringan telex, melalui jaringan data. Yang kedua, jaringan pribadi atau private network. Contohnya cara titik ke titik, point to point. Saluran pribadi yang dipasang sendiri maupun yang menggunakan saluran sewa. 4 karakteristik dasar komunikasi data. Yang pertama, pengiriman. Sistem harus mengirim data ke tempat yang dituju. Selanjutnya, data harus diterima oleh user yang sesuai dengan apa yang dikirim oleh pengirim. Yang kedua, akurasi. Suatu sistem harus memberi data yang akurat. Jika data tidak akurat, maka tidak akan dapat digunakan. Yang ketiga, aktualitas. Ketepatan waktu dalam mengirim data. Pengiriman transmisi secara real-time. Yang keempat, jitter. Keterlambatan yang tidak merata di dalam suatu pengiriman data atau paket video atau audio. Pada intinya, kualitas data yang dihasilkan akan berbeda. 5. Komponen dasar KON. Pesan adalah informasi data yang akan dikomunikasikan, termasuk teks, angka, gambar, audio, dan video.
Yang kedua, pengirim. Pengirim adalah perangkat yang mengirim pesan data. Dapat berupa komputer, workstation, handset telepon, kamera video, dan sebagainya. Yang ketiga, penerima. Penerima adalah perangkat yang menerima pesan. Hal ini dapat komputer, workstation, headset, telepon, televisi, dan sebagainya. Media transmisi. Jalur fisik di mana pesan perjalanan dari pengirim ke penerima. Beberapa contoh media transmisi termasuk lewat twisted pair, kabel koaksial, kabel serat optik, dan gelombang radio. Protokol. Protokol adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data. Ini merupakan kesepakatan antara perangkat komunikasi. Tanpa protokol, dua perangkat dapat terhubung tapi tidak berkomunikasi. Orang berbahasa Prancis tidak dapat dipahami oleh orang yang berbicara bahasa Jepang. Contoh kabel untuk media transmisi data ada kabel twisted pair, sebuah kabel yang mempunyai dua konduktor yang digabung. Yang kedua, kabel koaksial untuk melakukan sebuah transmisi data dengan kecepatan tinggi. Yang ketiga, kabel fiber optik, kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Contoh gambar ada di atas. Contoh bagaimana representasi data digunakan dalam komunikasi data. Ketika Anda menonton video online, video tersebut dikompresi dan dipecah menjadi paket data. Paket data kemudian dikirim ke komputer Anda melalui internet, di mana mereka dikompresi dan dirakit kembali menjadi video asli. Ketika kita mengetikkan teks di komputer, keyboard Anda mengubah setiap karakter yang Anda akan menjadi kode ASCII. Kode ASCII kemudian dikirim ke komputer, yang menampilkan karakter di layar. Lalu, ketika Anda mengunduh file dari internet, file tersebut dipecah menjadi paket data. Setiap paket data memiliki header yang berisi informasi tentang asal dan tujuan paket, serta data itu sendiri. Paket data kemudian dikirim ke komputer Anda melalui internet, di mana mereka dirakit kembali menjadi file asli. Yang terakhir, ketika Anda menonton video online, video tersebut dikompresi dan dipecah menjadi paket data. Paket data kemudian dikirim ke komputer Anda melalui internet, di mana mereka dikompresi dan dirakit kembali menjadi video asli. Lalu, ada data flow, yang dimana ada simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex, data dikirimlah hanya ke satu arah saja, pengirim dan penerima tugasnya tetap. Metode ini paling jarang digunakan dalam sistem komunikasi data. Contoh, komunikasi siaran radio atau radio broadcasting, kemudian komunikasi siaran televisi, kemudian radio panggil atau pagar. Lalu, half duplex. Data dapat dikirimkan kedua arah secara bergantian. Pada metode ini, terdapat turnaround time, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengganti arah transfer data. Contoh, chatting, short message service, atau SMS, komunikasi pada radio dua arah, HXAT, radio panggil polisi, dan lain-lain. Lalu, yang terakhir, full duplex, mengirimkan data dalam dua arah pada waktu yang sama. Biasanya sistem ini memiliki dua kanal yang terpisah untuk setiap arahnya. Contoh, komunikasi menggunakan telepon, handphone, atau mobile phone. Lalu kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu konsep dasar komunikasi data. Elemen-elemen komunikasi data ada tiga, yaitu sumber data, pemancar atau pengirim, media transmisi, dan penerima data. Sumber data, pemancar atau pengirim, yaitu pengirim atau pemancar informasi data. Elemen yang bertugas mengirimkan informasi atau data adalah contoh, telepon, fax, terminal, dan lain-lain. Sumber data dilengkapi oleh transmitter output. Transmitter pada sumber data, yaitu plastik, gelombang elektromagnetik, pulsa digital. Contoh transmitter, modem. Media transmisi, media yang digunakan untuk mengirimkan data dari sumber data ke penerima data. Media transmisi terdiri dari dua kategori atau jenis media, transmisi fisik dan media transmisi non-fisik. Media transmisi fisik berupa kawat kabel serat optik, media transmisi non-fisik berupa gelombang elektromagnetik. Penerima data, elemen yang bertugas menerima informasi atau data, contoh telepon, fax, terminal, dan lain-lain. Penjabaran tiga elemen utama komunikasi data. Yang contohnya ada pada gambar di atas. Perangkat terminal data, data terminal equipment, perangkat yang berfungsi mengirim serta menerima data atau informasi dari tempat lain. Implementasi komunikasi data saat ini adalah reservasi tiket secara online, mesin ATM pada perbankan, bank dengan sistem online, internet dan email, telekonferensi atau audio atau video, LAN atau WAN atau MAN, GSM atau CDMA,
GPS Global Positioning System. Konfigurasi data. Ada dua cara pengiriman karakter pada komputer. Komunikasi paralel, pengiriman data secara bergantian, komunikasi serial, pengiriman data secara bersamaan dalam dua arah. Yang pertama, komunikasi paralel. Komunikasi yang mengirimkan data secara bersamaan, mentransmisikan beberapa bit dalam satu transmisi. Dua, komunikasi serial. Komunikasi yang mengirimkan data dengan saluran yang sama, mentransmisikan satu bit dalam satu waktu. C. Saluran telepon. Ada 4 kategori saluran yang tersedia untuk sejumlah informasi yang dikirimkan secara bersamaan dengan peralatan yang diajukan. Yang pertama, rangkaian ketik, telegraf, hubungan telepon standar, saluran khusus, rangkaian kecepatan khusus. Kesimpulan pada materi ini adalah bahwa komunikasi data tidak bisa menjalani pergerakan sendiri tanpa adanya komponen komunikasi data seperti yang pertama, pesan, informasi atau berita yang akan ditransmisikan. 2. Transmitter, alat yang akan mentransmisikan data. 3. Receiver, perangkat yang akan digunakan untuk menerima data. 4. Media transmisi, alat yang menjadi perantara sampainya data ke penerima. 5. Protokol, aturan yang mengatur pertukaran informasi antar komputer. Itu saja materi saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem bilangan. Bilangan adalah representasi fisik dari data yang diamati. Bilangan dapat direpresentasikan dalam sebuah bentuk yang kemudian digolongkan pada sebuah sistem bilangan tetapi mempunyai arti yang sama. Dalam hubungannya dengan komputer, ada 4 jenis sistem bilangan yang dikenal, yaitu desimal dengan basis 10, binar dengan basis 2, oktal dengan basis 8, dan heksadesimal dengan basis 16. Desimal dengan basis 10 adalah sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0 sampai dengan 9. Sistem bilangan desimal juga berupa integer desimal atau decimal integer, atau dapat juga berupa pecahan desimal atau decimal fraction. Binar dengan basis 2. Dalam sistem binar mempunyai simbol angka atau numerik sebanyak 2 simbol, yaitu 0 dan 1, yang sering disebut sebagai bit atau binary digit, atau dalam arsitektur elektronik biasa disebut sebagai digital logic. Oktal dengan basis 8. Dalam sistem oktal mempunyai simbol angka atau numerik sebanyak 8 simbol, yaitu 0 sampai dengan 7. Pada umumnya, sistem bilangan ini digunakan untuk notasi pada saat bermain musik, sehingga sering disebut oktal. Dan yang terakhir adalah heksadesimal dengan basis 16. Dalam sistem heksadesimal mempunyai simbol angka atau numerik sebanyak 16 simbol, yaitu 0 sampai dengan 9, A sampai dengan F, di mana A bernilai 10, B bernilai 11, C bernilai 12, D bernilai 13, E bernilai 14, dan F bernilai 15. Setiap digit bilangan heksadesimal mewakili 4 bit bilangan biner atau nibble, dan 2 digit bilangan heksadesimal mewakili 1 byte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jason Nerindika ingin menyampaikan materi multiplexing. Apa itu multiplexing? Multiplexing adalah sebuah teknik untuk menyatukan dan mengirim beberapa aliran data dari beberapa sumber yang berbeda melalui satu media tunggal yang dipakai secara bersamaan. Gambarnya seperti yang di atas ini. Fungsi multiplexing meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagai akses bersama. Gambarnya seperti di atas ini. Bandwidth adalah maksimal besar transfer yang bisa dilakukan dalam proses pertukaran dalam data dalam satu waktu tertentu. Gambarnya seperti ini, ya. Jika multiplexing tidak pernah ada dan tidak diterapkan, apa yang akan terjadi? Gambarnya seperti ini. Tujuan multiplexing mengurangi media pengantar,
meningkatkan kemampuan komunikasi dengan memaksimalkan data yang dihantar di atas satu media penghantar atau pelayanan untuk banyak orang. Mengirimkan biaya transmisi dengan cara mengurangi biaya penggunaan media menjadi satu media penghantar antara komputer host dan terminal. Keuntungan multiplexing hanya butuh satu port input dan output untuk terminal. Hanya satu line transmisi yang dibutuhkan, menghemat biaya penggunaan saluran komunikasi, memanfaatkan sumber daya efisien mungkin, menggunakan kapasitas saluran semaksimum mungkin. Karakteristik permintaan komunikasi pada umumnya memerlukan pelayuran data dari beberapa terminal ke titik yang sama. Cara kerja multiplexing seperti gambar di atas. Multiplexing atau MUX, alat yang berfungsi untuk menggabungkan kumpulan data-data yang berasal dari beberapa sumber terminal yang berbeda. Demultiplexer atau DMUX, alat yang berfungsi memisahkan data yang telah digabung oleh perangkat multiplexer tersebut, sehingga dapat diterima oleh beberapa perangkat penerima yang berbeda. Jenis teknik multiplexing. Multiplexing gambarnya seperti di atas. Analog, digital, FDM, frequency division multiplexing, gelombang radio, WDM, wavelength division multiplexing, panjang gelombang, TDM, time division multiplexing, waktu gelombang. Frequency division multiplexing atau PDM adalah teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Wavelength Division Multiplexing atau PDM merupakan suatu teknik untuk multiplexkan beberapa isyarat optik melalui sebuah serat optik dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan lebar pita yang disediakan oleh serat optik. Transportation Demand Management atau dalam kurung TDM adalah pengaplikasikan pengaturan-pengaturan dan strategi untuk meminimalisir kebutuhan akan kendaraan pribadi. Sekian tema atau materi dari saya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Nasution. Saya dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan tentang jaringan komputer data. Nah, apa itu komputer? Jaringan komputer secara sederhana merupakan hubungan antar komputer yang berjumlah 2 ataupun lebih. Jaringan komputer lahir pada tahun 1940-an di Amerika dari sebuah proyek pengembangan komputer di laboratorium Bell oleh grup riset Harvard University yang dipimpin Profesor Haji Aiken. Apa kelebihan jaringan komputer? Komputer yang bersifat stand-alone atau berdiri sendiri mempunyai banyak keterbatasan. Adanya jaringan komputer akan membuat komputer dapat melakukan banyak hal dan dapat membantu efisiensi dan efektivitas dalam dunia kerja. Contoh sederhananya, dengan adanya jaringan komputer, maka tidak perlu lagi satu komputer memiliki satu printer. Tetapi, dengan satu printer saja dapat digunakan oleh beberapa komputer secara bersama tanpa harus memindahkan printer tersebut setiap kali akan mencetak. Dan selanjutnya, di sini di belakang saya akan ada contoh gambar pemanfaatan printer pada LAN. Nah, sini teman-teman bisa lihat pemanfaatan printer itu seperti apa. Nah, contoh lain,
Manfaat dari jaringan komputer adalah pemanfaatan internet secara bersama sehingga tidak perlu lagi untuk satu unit komputer dengan satu modem dan satu line telepon. Dengan adanya LAN, cukup dengan satu modem dan satu line telepon saja yang terpasang pada satu komputer dapat digunakan koneksi internet untuk beberapa unit komputer. Nah, di gambar ini di belakang saya ini ada dia contoh koneksi internet pada LAN. Nah, di sini teman-teman bisa lihat contoh koneksi internet pada LAN-nya. Nah, pada gambar ini, dengan satu modem dan satu line telepon saja, maka semua komputer dapat terkoneksi dengan internal. Dan di belakang saya juga masih ada contoh gambar pertukaran data antar visi. Di sisi lain, yang dapat dilihat, manfaat adanya jaringan komputer adalah pertukaran data sehingga tidak perlu lagi menggunakan media penyimpan seperti disket maupun flash disk dalam melakukan pemindahan data. Manfaat lain Jarkom. 1. Perkembangan lain dari jaringan komputer dari sisi bisnis adalah pemanfaatan pelaporan data dan monitoring perkembangan bisnis seperti controlling peningkatan target, penjualan barang, ataupun adanya jumlah dana yang masuk ke dalam kas. Yang kedua, controlling tersebut dapat melakukan dari luar kota, bahkan luar negeri dengan memanfaatkan jaringan komputer tersebut. Nah, bentuk jaringannya itu yang seperti pertama tadi saya bilang ada 3, yaitu LAN. LAN merupakan jaringan komputer dengan ruang lingkup terbatas meliputi lokasi seperti gedung, kampus, kantor, atau pabrik. Tipe ini banyak digunakan untuk perkantoran bisnis, laboratorium, dan sebagainya. Dengan skala kecil seperti warnet, rental komputer, laboratorium komputer, dan sebagainya. Sebuah LAN dapat dibangun dengan minimal 2 komputer dengan spesifikasi atau kapasitas komputer rendah sekalipun. Adanya LAN akan menjadikan komputer terhubung dengan komputer lain sehingga komputer tersebut seolah menjadi satu kesatuan dan bisa saling berintegrasi. Nah, dan di belakang saya juga di sini ada contoh sebuah LAN. Ini gambarnya contoh sebuah LAN. Yang kedua itu ada MAN atau Metropolitan Area Network. Jenis jaringan komputer ini adalah jaringan komputer yang memungkinkan jarak yang cukup jauh. Tipe ini digunakan untuk membangun jaringan komputer antar gedung dalam satu kota atau antar kota yang berada pada jangkauannya. Jaringan ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar seperti perbankan, BUMN, perusahaan penjualan kantor, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan di belakang saya juga ada simulasi tentang WAN. Gambar di belakang saya ini menerangkan bahwa komputer-komputer yang berada di kantor pada sebuah kota tertentu dapat terhubung dengan komputer yang berada di kota lain. Yang ketiga, WAN atau Wide Area Network. Jaringan jenis ini merupakan jaringan terbesar karena mencakup radius antar negara, bahkan benua tanpa batas geografis seperti jenis jaringan yang lain. Nah, di sini juga teman-teman akan melihat gambarnya. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, selanjutnya yaitu tentang topologi jaringan. Topologi merupakan informasi dari bentuk sebuah jaringan komputer jaringan
yang memiliki banyak jenis topologi. Namun ada 3 jenis topologi yang umum digunakan. Yang ke-1 itu adalah topologi bus. Topologi bus ini memiliki 3, yaitu topologi bus ini seluruh komputer dalam sebuah jaringan terhubung pada sebuah bus berupa kabel. Yang kedua, cara kerja. Topologi ini adalah dengan mengirim dan menerima informasi di sepanjang bus tersebut yang melewati semua terminal. Yang ketiga, topologi jenis ini tidak bergantung pada salah satu komputer, artinya semua terkendali di seluruh komputer dengan sistem tersebar atau distributed. Nah, topologi bus juga memiliki kelemahannya di antara lain itu 1, kapasitasnya terbatas, dan yang kedua, kesulitan perawatan jika dalam jumlah besar, dan yang ketiga, jarak terbatas, saling terjadi tabrakan pada lalu lintas yang padat. Sedangkan kelebihan topologi bus antara lainnya itu adalah yang kedua, kemampuan pengembangannya tinggi. Yang ketiga, jumlah terminal dapat ditambah atau dikurangi tanpa mengganggu kerja komputer yang sedang berjalan. Nah, selain itu, di sini di belakang saya itu ada gambar topologi busnya. Jadi teman-teman bisa lihat seperti apa gambar topologi bus tersebut. Nah, yang kedua juga ada topologi ring. Topologi ini bekerja dengan cara data dikirim secara langsung seperti jaringan. Setiap informasi yang diperoleh akan diperiksa alamatnya oleh terminal yang dilewati. Data akan diterima apabila memang sesuai tujuan dan jika bukan akan diteruskan ke komputer lain. Adapun kelemahan topologi ring ini adalah jika terjadi gangguan di satu titik, maka akan berpengaruh pada seluruh komputer. Sulitnya dalam penambahan dan pengurangan komputer. Nah, selain itu kelebihannya juga ada, yaitu 1, laju data tinggi, dan yang kedua dapat melayani lalu lintas yang padat. Nah, di belakang saya, teman-teman juga akan bisa melihat gambar topologi ring. Nah, di belakang saya ini teman-teman akan bisa lihat seperti apa gambar topologi ring itu. Belakang ini ya. Yang ketiga itu topologi star. Seperti mananya topologi ini terbentuk seperti bintang. Masing-masing komputer dalam jaringan terhubung dengan pusat atau sentral. Terminal pusat tersebut bertindak sebagai pengatur dan pengendali semua koneksi data. Nah, yang kedua juga, terminal inilah yang menyediakan jalur komunikasi khusus pada komputer yang akan berkomunikasi dengan berupa hub. Yang ketiga, hub merupakan alamat yang menyediakan lokasi berpusat di mana semua kabel UTP terpasang. Nah, sekian materi dari saya dan presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Bye bye. See you next video.